Pembahasan yang lainnya lagi. Hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi 'azza wa jalla haja ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur dan mengamalkan amalan zur, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, katanya Allah nggak butuh puasanya. Di sini menunjukkan Allah ada dua amalan yang harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa supaya puasa dia jangan sampai rusak. Qaul zur dan yang kedua amal zur. Ucapan-ucapan yang zur dan amalan-amalan yang zur. Az-zur di sini mengandung makna kedustaan, tapi yang dimaukan di sini karena Allah ialah sesuatu yang mengandung unsur dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkas simpel. Ringkasnya diminta untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang mengandung unsur dosa, maksiat. Diminta untuk meninggalkan tindakan-tindakan yang mengandung unsur dosa dan kemaksiatan. Umum, apapun bentuknya. Semua kemaksiatan, semua dosa, khususnya dosa besar, apalagi kebid'ahan, apalagi kesyirikan, kekufuran, ditinggalkan dan wajib ditinggalkan. Hukumnya haram di luar Ramadan, lebih haram lagi ketika di dalam Ramadan. Kalau dosanya di luar Ramadan itu sekian, dalam Ramadan lebih tinggi, lebih berat lagi dosanya. Dikarenakan syarafuz zaman, keutamaan masa dan waktu ketika ini. Barakallahu. Ada perincian-perincian yang menantina azakumullah yang harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Majalis Syahr Ramadan di halaman 115. Yang ditinggalkan ialah al-kadhib, ucapan-ucapan dusta. Saya ingatkan sebelumnya, ini tindakan-tindakan wajib ditinggalkan di semua masa, semua waktu, semua tempat. Tapi lebih ditekankan lagi ketika puasa Ramadan. Tadi. Yang pertama jadi semua bentuk ucapan-ucapan dusta. Tidak boleh bohong. Yang kedua, ialah ghibah. Ngerasani orang. Zikruka hada bima yakrah. Engkau menyebut saudara kamu dengan sesuatu yang dia nggak suka. Bahasa orang kita ngerasani orang. Dan ini yang secara khusus saya ingatkan ya ibu-ibu. Pada umumnya yang namanya ibu-ibu ini, kalau sudah bikin yang namanya majelis ibu-ibu, biasanya isinya itu tidak lepas, nggak kosong dari yang namanya ngerumpi, ngerasani orang. Ya laki-laki juga sama hukumnya, nah boleh sebab mayoritas kebanyakannya ibu-ibu yang berbuat demikian. Riba itu hukumnya haram di setiap waktu. Lebih haram lagi kalau di bulan Ramadan. Lebih haram lagi kalau yang diribai itu ngerasani orang-orang yang mulia, ngerasani para ulama. Lebih haram lagi. Lipat-lipat ganda keharamannya. Perkara ketiga yang wajib ditinggalkan an-namimah, mengaku domba, menukilkan ucapan seseorang kepada orang lain dengan niatan untuk ifsad,
dengan niatan untuk merusak hubungan antara dua orang tadi. Tak ada tingkatnya adu domba. Ini juga demikian. Sengaja saya nggak bawakan dalilnya dikarenakan poin-poin tersebut perkara sangat jelas dan wow, hukumnya. Gitu ya. Tapi dia tersendiri. Saya bawakan secara global aja. Yang berikutnya lagi kita beliau al-ghish. Yang harus dia tinggalkan ialah al-ghish, penipuan. Man ghasyana falaysa minna. Dan yang disebutkan di sini adalah beliau rahimahullah khususnya dalam perkara muamalah, penipuan-penipuan dalam urusan muamalah, jual beli, sewa menyewa, pegadaian, perniagaan, semua perkara bermuamalah atau perkara-perkara yang lain. Yang satu ini dikhususkan dan ditujukan kepada para pedagang. Ya namanya seorang yang ngiler dengan keuntungan besar. Dagangannya itu sesungguhnya mutunya itu dibilang kelas C terlalu tinggi. Atau kelas berapa terus? Elek lah. Kepinginnya itu mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, apalagi ketika Ramadan orang butuh-butuhnya harga, butuh-butuhnya barang, baju, sepatu atau apa, begini sandal. Ya, si mutunya sandal ini kalau dihargai paling 5.000 perak, 5.000 rupiah. Dia upayakan upaya tipu menipu dan segala macamnya yang berbagai macam modus dan cara yang mereka sedang ahli. Dikemas menjadi harganya 50.000. Oh ini bagus, wallahi demi Allah keluar Jerman. Maunya dia dikira kauman. Oh ini baru datang kemarin ini begini ini, oh asli kulit pak. Ya artinya begitu. Cara warna dan bentuknya menarik. Dibeli oleh orang satu ini dengan polosnya. Dipakai jalan sepekan, 2 pekan, belum juga hatam Ramadannya. Maunya dianyari untuk Idul Fitri, jebol sandalnya. La haula wala quwwata. Macam-macam, penulisan macam-macam. Pembahasannya masalah jual beli. Diingatkan kepada mereka semua jangan sampai melakukan tindakan hukum ini. Dilarang di semua waktu, khususnya ketika Ramadan. Yang berikutnya lagi kata beliau, al-ma'azif. Sudah diharuskan untuk orang yang berpuasa menjauhi alat-alat musik. Begitu pula yang nanti na'azakumullah, kalau berbicara alat musik, nyanyian-nyanyian. Tidak ada sejarahnya musik Iswati. Tidak ada. Yang ada di zamannya Rasulullah SAW itu ialah asy'ar, syair-syair. Enggak ada aroma-aroma wanita, cinta, asmara, putus cinta, dan segala itu enggak ada. Syair-syair yang ada di zamannya Rasul itu ialah perjuangan, jihad, teladanan. Itu yang ada. Itu bukan musik dan bukan nyanyian. Karena ini yang paling Islami sekalipun itu musik. Alat-alat itu juga bermusik. Pembahasan masalah ini panjang. Intinya yang mengajarkan orang yang berpuasa pun juga harus menjauhi yang namanya alat musik dan nyanyian lagu-lagu. Kalau orang itu yang sangat tidak ada sibuk dia membaca Al-Quran, itu tidak akan sempat untuk memainkan yang namanya alat musik. Sebaliknya kalau orang itu tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah pula mengkajinya atau membacanya atau menelaahnya, kosong. Kalau kosong dimasuki sama yang lain. Yang lainnya itu ya musik-musik tadi. Makanya Rasulullah SAW sangat-sangat semangat sekali untuk mengisi Ramadan dengan membaca Al-Quran. Itu mengisyaratkan supaya jangan sampai menggunakan yang lain. Syahrul Quran Ramadan, bukan syahrul musik, bukan bulan musik. Yang lainnya itu juga tidak boleh, lebih haram lagi kalau di bulan Ramadan.
Bersihkan rumah Anda dari itu semua. Masya Allah.